Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kelas manajemen C, Bapak Ahmad Nilal Muna, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwisdarini dari kelas manajemen C, NIM 202211511. Saya akan mempresentasikan materi terkait perspektif Islam terhadap perkembangan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Teknologi telah melahirkan berbagai inovasi untuk memudahkan aktivitas manusia seperti jam tangan, smartphone, kendaraan, televisi, dan lainnya. Saat ini perkembangan teknologi khususnya di Indonesia semakin pesat. Hal ini disebabkan perkembangan revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang telah membantu seluruh aspek kehidupan manusia modern. Sosial 5.0 membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada manusia di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik. Dengan 5.0, kecerdasan buatan dengan data besar yang telah dikumpulkan melalui internet di semua bidang kehidupan berkembang pesat menjadi sebuah kebijaksanaan baru yang nantinya didedikasikan untuk memperkuat kemampuan manusia untuk menciptakan sebuah peluang bagi umat manusia itu sendiri. Kecerdasan buatan bekerja sama dalam semua aspek kehidupan manusia, di mana kecerdasan tersebut membantu menyelesaikan semua masalah yang ada baik di sisi ilmiah, teknologi, maupun manusia itu sendiri. Jadi, semua masalah yang masih dicari jawaban oleh para ilmuwan di seluruh alam semesta ini itu bisa terselesaikan dengan mudah dan mampu dijawab dalam waktu sesingkat-singkatnya. Revolusi industri 4.0. Industri sendiri merupakan bagian dari perekonomian yang memproduksi bahan baku dengan tingkat mekanisme dan otomatisasi yang sangat tinggi. Pada dasarnya, perubahan paradigma baru yang mendasar dalam produksi industri terlihat dalam kombinasi digitalisasi, berorientasi masa depan dari banyaknya industri, teknologi internet, dan teknologi berorientasi masa depan di bidang objek pintar. Visi produk masa depan adalah sistem produksi yang modular dan efisien, serta mencirikan skenario di mana produk mengontrol proses produksi itu sendiri. Pengembangan ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas keterampilan. Penggunaan teknik ini harus diimbangi dengan keterampilan yang menghasilkan berbagai metode efektif yang terorganisasi dengan baik. Kecerdasan buatan adalah bagian dari sebuah bidang teknologi informasi yang berkembang pusat, yang meliputi data mining, pembelajaran mesin, jaringan saraf, tiruan, pengenalan pola, sistem pakar, serta topik serupa lainnya. Kecerdasan buatan tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia, karena satu hal yang tidak bisa dilakukan kecerdasan buatan adalah empati. Kecerdasan buatan diterapkan pada robot-robot yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kini, aplikasi ini dapat kita rasakan pada manufaktur industri yang berupa diantaranya memiliki pengalaman dalam otomatisasi robot. Selanjutnya, kecerdasan bertambah. Menurut Ross dan Sporer, Augmented Intelligence adalah terminologi yang menggambarkan suatu sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan digabungkan. Augmented Intelligence mampu meningkatkan pengetahuan manusia dan membantu manusia membuat sebuah keputusan, belajar, dan merencanakan melalui kecerdasan buatan. Lalu yang terakhir adalah teknologi yang saling berkolaborasi dengan Islam. Pada dasarnya, Islam menganjurkan umatnya agar selalu ikut andil baik di dalam maupun di luar kancah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah sebabnya teknologi dan Islam saling bekerja sama dengan tujuan bermanfaat bagi semua orang, baik untuk non-muslim maupun muslim itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki sifat ilmuwan, yaitu kritis.
terbuka untuk menerima kebenaran dari mana saja ilmu itu berasal, dan selalu menggunakan akalnya untuk berpikir kritis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Rasulullah SAW juga terdapat anjuran untuk mencari ilmu, sejalan dengan penekanan Al-Quran tentang pentingnya ilmu itu sendiri. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali." Hadis riwayat At-Tirmizi. Penggunaan teknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan misalnya, penggunaan AR pada model e-learning untuk menghafal ayat suci Al-Quran dan kecerdasan buatan akan membantu umat Islam lebih mudah dan efektif dalam memberikan informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya, pada bidang penelitian. Penelitian dan pengembangan juga dapat terbantu karena penelitian yang awalnya sulit dilaksanakan menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya kemajuan iptek itu sendiri. Selain itu, ketika mencari teknologi baru, dimungkinkan untuk memverifikasi secara ilmiah apakah teknologi tersebut sesuai menurut teori iptek dan juga teori Islam, seperti aplikasi nuklir yang mungkin dapat menjadi sumber energi alternatif di masa depan. Ini juga dapat diterapkan dalam pengembangan teknologi yang dirancang untuk membantu manusia. Jadi, dapat disimpulkan, di era modern ini, bidang teknologi berkembang semakin cepat, apalagi 10 tahun terakhir ini. Kecerdasan buatan dan kecerdasan bertambah yang dapat membuat robot semakin cerdas. Dalam perspektif Islam sendiri, Islam justru harus mendukung perkembangan teknologi itu sendiri. Karena umat Islam harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yakni kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun itu, dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Inilah yang nantinya akan mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat Islam agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.